Praktik layanan kedua, mengenal potensi diri oleh Peldamayanti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan layanan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Dalam ini, Ibu minta kepada Ketua Kelas 10 AKL 3 untuk memimpin doa. Silakan. Kami mengawali kegiatan kali ini dan sekarang marilah kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Naa Andi sudah bersedia memimpin doa. Apa kabar Ananda Ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Dan Ibu cek absensi dulu ya. Dan link absen akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sikap positif. Sekarang kita pelajari tentang mengenal potensi diri. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang bakal Ananda capai ya setelah mengikuti kegiatan layanan ini. Jadi, apakah Ananda Ibu semua sudah siap? Siap, Bu. Siap. Siap ya, Ananda? Siap, Bu. Sebelum Ibu men-share screen materi pengantar tentang layanan yang bakal Ibu berikan, kita membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Oke, untuk kita membentuk kelompok 3 kelompok 1, 2, dan 3, ya. Nanti satu lagi. Silahkan dimulai dari Naandi. Oke, baik, Bu. 1. 2. Oke. 3 Amelia ya. Teratul 1. Ya. Caser 2, Bu. 3. Oke, baik. Sudah masuk kelompok semua ya? Sudah jelas ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Materi potensi diri. Oke, berkaitan dengan judul materi layanan Ibu, mengenal potensi diri. Apa itu potensi diri? Silahkan, Nak. Menurut saya itu potensi diri adalah suatu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki seseorang. Ya, bagus ya, kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Lanjut. Oke. Ya, benar apa yang Ananda katakan. Potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang dibawa sejak lahir secara genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran pendidikan ya, proses belajar yang perlu dikembangkan ya. Apakah Ananda Ibu sudah paham mengenai makna dari potensi diri ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, sudah semua ya merespon ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kelas bentuk-bentuk potensi diri. Di sini Ananda dapat melihat ya di poin pertama itu potensi intelektual. Kira-kira apa potensi intelektual ini? Apa itu kira-kira? Saya, Bu. Andi, Bu. Ya, silakan Andi. Adalah potensi kecerdasan yang ada pada manusia, terutama pada otak sebelah kiri. Dan fungsinya adalah untuk merencanakan sesuatu seperti menganalisis dan menghitung. Iya, benar. Itu mesti kita asah dan terus kita kembangkan ya. Oke, lanjut. Kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah tingginya saraf kecerdasan rasional atau otak bukti belum menjamin gemilangnya prestasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika belajar, berinteraksi,
tampak secara nyata. Ya, benar ya. Di sini kepekaan sosialnya berhubungan dengan masyarakatnya itu seperti apa. Oke, lanjut. Kecerdasan emosional. Caser, Bu. Silahkan kan? Kalau kecerdasan emosional itu seperti kayak kemampuan untuk mengenali serta mengendalikan emosi atau perasaan kita, baik diri sendiri maupun orang lain, Bu. Iya, benar sekali ya. Bagaimana kita itu mengelola emosi secara baik. Oke, benar sekali ya, luar biasa Ananda Ibu semua. Ya, lanjut kecerdasan spiritual. Apa itu kira-kira kecerdasan spiritual? Bu, Sri Wayuni. Oke, silahkan Nak. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan. Iya, bagus ya. Ya, terakhir, minat. Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Minat itu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada sesuatu objek. Ya, bagus ya. Di sini sudah jelas bentuk-bentuk potensi diri yang ada pada diri seseorang. Kita mengenali potensi diri. Nah, di sini apa-apa aja sih tips mengenali potensi diri? Pertama, kenali diri sendiri ya. Maksudnya di sini mengenal lebih dalam tentang diri sendiri. Selidikilah hal apa saja yang membuat Anda merasa nyaman untuk melakukannya. Nomor 2, tentukan tujuan hidup ya. Tentukan tujuan hidup Anda itu tidak akan pernah berarti tanpa adanya suatu tujuan. Yang nomor 3, kenali motivasi hidup. Nah, di sini jelas ya, apa motivasi? Apa niatnya ketika ingin mencapai tujuan itu? Yang poin selanjutnya, hilangkan negative thinking ya. Kita berpikir positif karena apapun yang kita tanamkan di pikiran kita, insya Allah itu bakal menjadi suatu kenyataan. Di sini terakhir, jangan mengadili diri sendiri. Ya, tetap lakukan hal-hal baru dan optimis untuk mengasah atau mengembangkan kemampuan yang ada pada diri Ananda Ibu semua. Oke, lanjut ya. Karena kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, di sini sudah jelas ya Nak ya, cara mengembangkan potensi diri. Mari ya Nana Ibu, kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah terlihat? Rilekskan tangannya ya di sini. Ya, tepuk tangannya ini ya. Nih. Tepuk tangannya seperti itu tangannya. Sudah terlihat? Belum. Kita mulai Nak. 1, 2, 3. Semangat. Senyumnya nampak gigi ya, tarik. Ya udah. Iya, kayaknya sudah pada semangat Ananda Ibu semua. Baik. Ya, Ibu putar ya Ananda. Silakan diamati karena video ini bakal Ananda analisa dan juga didiskusikan di kelompok yang sudah Ibu bentuk tadi. Oke, silakan diamati ya Nak ya. Apalagi itu sepatunya, udah nggak pantas. Ini Bu, khas 1 kilo. Sebaiknya Ibu harus ekstra seminar. Hasil belajar kilo akhir-akhir ini Pak. Saya menuju Bapak ke sekolah. Nilainya paling rendah di antara teman-teman di kelasnya. Saya tahu semenjak kepergian ibunya, Kilo sering melamun dan tidak ada semangat dalam belajar. Nah, Ibu Pak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Waktu diskusi kelompok sudah habis. Ya. Sekarang fokus layar laptop atau layar HP Ananda. Kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Hasil dari diskusi kelompok. Silakan. Ya Bu, saya ketua kelompoknya. Oke, Nak. Silakan Nak dipresentasikan. Untuk kelompok yang lain silakan diamati hasil dari kelompok 2, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau iya, silakan.
Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang itu jangan mudah berputus asa atau hilang harapan. Lelah, kecewa itu manusiawi. Oleh sebab itu, terus berusaha, kerja keras, dan percaya usaha tidak mengkhianati hasil. Oleh karena itu, teruslah mengasah potensi yang sudah kita miliki dalam diri kita sendiri. Sudah, Bu. Bagus. Kasih Ananda tadi sudah dikirim ya melalui grup WhatsApp. Nanti Ibu beri nilai. Jadi ini silakan Ananda kerjakan dengan waktu 3 menit untuk mengerjakan LKPD. Oke, waktu pengerjaan LKPD sudah berakhir. Silakan perwakilan dari seluruh peserta didik yang hadir melalui Google Meet Ibu ini, 1 orang silakan dipresentasikan hasilnya. Baik, saya Miss Ratu Umrah akan membacakan hasil lembar kerja peserta didik. Iya. Yang pertama, coba Ananda simpulkan konsep potensi diri. Jawabannya adalah potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran pendidikan yang perlu dikembangkan. Yeah. Yang kedua, jelaskan pendapat Ananda tentang video yang telah didiskusikan tadi. Video ini sangat bagus, dapat mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai potensi diri. Potensi diri ini adalah tentang kemampuan tersembunyi pada seseorang. Seperti yang ada di video tadi, memiliki bakat melukis. Yang ketiga, cermati aspek-aspek dan potensi diri yang Anda miliki. Deskripsikan dan sebutkan kelebihan. Jawabannya adalah potensi diri yang saya miliki yaitu saya sangat menyukai menari. Kelebihannya adalah dapat mencerminkan budaya asli daerah. Oke, A+ ya buat Ananda Miss Ratul Umrah ya, karena hasil yang dia presentasikan sungguh sangat luar biasa. Untuk Ananda Ibu yang lain, silakan dikirimkan hasil dari lembar kerjanya. Ibu tunggu sampai batas waktu jam 12 siang ini ya. Oke, dari kegiatan awal sampai detik ini ya, kira-kira apa yang dapat Ananda simpulkan? Saya, Bu. Ini. Indah, ya silakan Indah. Jauh ini dari saya dapat menyimpulkan dari materi ini adalah bahwasannya potensi diri adalah kekuatan atau kelebihan yang ada pada diri seseorang, baik bawaan sejak lahir maupun dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor proses dalam belajar. Iya. Nah, itulah sekilas kesimpulan dari Ananda Indah. Gimana perasaan Ananda ketika sudah selesai hampir selesai ya mengikuti kegiatan layanan ini? Siapa yang ingin berkomentar? Silahkan. Indah, Bu. Ya, Indah. Ya, silakan Indah. Saya tuh merasa kayak bahagia dan senang banget gitu. Karena, apa ya, dulu tuh nggak tahu apa artinya potensi diri. Tapi sekarang jadi tahu apa potensi dalam diri saya. Oke, ya, bagus. Ada yang lain? Saya, Bu, Sriwayuni. Oke, silahkan. Setelah saya mengikuti kegiatan layanan ini, saya benar-benar merasakan hal yang sungguh luar biasa dalam diri saya. Saya merasa bahagia, Bu, bahwa ternyata dalam diri saya ini memiliki potensi yang bisa saya kembangkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Awalnya saya itu pesimis, sekarang saya yakin pasti bisa menunjukkan ke dunia bahwa saya akan menjadi seorang guru. Oke, ya, bagus ya, mantap ya. Mudah-mudahan Ananda Ibu semua bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri Ananda. Tetap optimis, ya, tetap berusaha, dan tidak kalah pentingnya berdoa juga ya. Lembar evaluasi hasil juga Ananda kerjakan. Batas waktu pengerjaan evaluasi hasil sampai jam 1 siang ini. Oke, jangan pesimis, tetap optimis karena nggak ada kata terlambat ketika kita mengenal potensi diri. Terus asah dan asah ya, karena hidup adalah 10% hal yang terjadi pada diri kita dan 90%-nya bagaimana kita dalam meresponnya akan datang.
Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.